Halo, Humen, balik lagi sama aku Regina di sini. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam dengan Tuhan dan segala sesuatu yang kalian usahakan bisa dipermudah. Amin. Aku mau sapa dulu untuk subscriber baru. Terima kasih sudah subscribe channel ini. Semoga bahagia. Kalau misalnya kalian memang udah lama banget subscribe, thank you so much. I love you. Oke, udah lama banget ya, sekitar lebih dari seminggu ya Regina nggak update karena ada kesibukan. Oke, kali ini Regina bakal kasih kalian pick a file tentang anugerah yang akan datang dalam waktu dekat. Oke, kita cek. Di sini Regina seperti biasa siapkan 3 file. Yang pertama itu nih file 1. Love biru ya. File nomor 2 pink. Ini agak pink. Oke. File nomor 3 putih. Ya, pilih dengan intuisi. Kalau misalnya kalian butuh waktu, kalian bisa pause video ini. Nanti langsung jump up ke timestamp yang Regina sediakan. Oke, sampai jumpa di file kalian. See you. Untuk humen nih, yang pilih file 1 itu blue. Oke, kita lihat ya. Kira-kira mau dapat apa nih anugerahnya? Gitu. Di sini ada two of wands. Di sini ada king of air. Terus di sini ada King of Fire. Kingnya ada 2. Page of Earth. Oke, ini kayaknya kurang tengah. Yap. Jadi sebenarnya untuk anugerah yang bakal datang sendiri, anugerahnya berupa apa sih? Berupa hubungan yang rusak sebelumnya, entah itu tentang teman atau misalnya kamu punya temen berantem atau gimana, ataupun keluarga yang misalnya komunikasinya nggak bagus sama kamu, kemungkinan ini bakal membaik gitu dan lebih dekat lagi, kayak lebih ya sering ngobrol mungkin, walaupun yang tadinya cuma kayak iya nggak gitu doang, tapi lebih ke sering ngobrol gitu. Terus kalian juga dimaafkan seseorang plus memaafkan seseorang juga gitu kan. Terus pokoknya banyak banget hal yang bikin yang tadinya kamu pikir ini konflik mulu nih gitu ya, konflik terus nih gitu. Ini bakalan terselesaikan dengan baik gitu, ada solusinya gitu. Mungkin kamu lagi nunggu solusi akan permasalahan kamu, nah kamu bakal dapetin itu gitu ya. Terus untuk kalian juga mungkin yang sekarang masih jomblo mungkin gitu ya, lagi menunggu-nunggu ayangnya mau datang nih gitu. Si jodoh ini atau si orang yang bakal potensial banget nih dijadikan pendamping ini bakalan datang. Nanti kita lihat ya, dicek ada di kapan datangnya, nanti kita semoga aja kita dapat nanti di dice atau di kartu yang lain gitu. Dan ini ada 2 sosok maksud aku. Jadi ini yang kalau misalkan ada ayang-ayang yang mau datang, ini ada 2 sosok nih. Yang satu tuh orangnya pintar banget, orangnya profesional, orangnya agak dingin banget sama cewek atau dingin banget sama cowok ya kalau misalkan kalian nonton ini perempuan. Jadi gimana ya? Orangnya nih pokoknya orangnya tuh kalau misalnya dia udah punya ekspektasi nih, harus gini ya harus gitu aja terus gitu. Jadi kayak yang tipikal-tipikal yang menggunakan otaknya selalu gitu. Dan orangnya juga walaupun dingin, tapi kalau sekalinya ngomong tuh ngejeplak. Jadi kayak sekalinya ngomong tuh bener-bener pede. Kalau ngomong tuh kamu nggak bakal expect dia bakal ngomong kayak gitu loh, karena diem orangnya gitu kan. Tapi sekalinya ngomong tuh langsung tek gitu, kena gitu maksudnya. Terus dia tuh orang yang bisa banget ngasih saran secara profesional ya gitu. Makanya banyak banget orang minta saran ke dia tuh banyak banget. Jadi kalau misal kamu nanti ketemu ayang yang seperti ini orangnya dewasa banget sih. Jadi makanya banyak banget gitu teman-teman yang curhat gini-gini. Jadi kamu nggak bakalan apa ya, kehabisan topik ya, karena emang dia tuh sering bahas sesuatu yang penting gitu, bukan tipikal-tipikal yang bahas yang nggak penting kayak bercanda-bercandaan atau rumor-rumor. Dia lebih suka yang ada isinya gitu, kayak gitu sih. Terus emosional sama mentalnya stabil banget. Dan yang satu lagi ada 2 orang berarti kan yang datang, yang tadi orangnya begini, yang satu lagi orangnya lebih ekstrovert gitu.
nggak dingin, dia orangnya ambisius banget, terus sangat bersemangat banget. Bahkan mungkin kalau misalnya urusannya sama cinta atau urusannya sama kamu, ini dia bakal maju duluan gitu dibandingkan yang tadi. Kalau yang tadi itu dia tipikal yang memantau, adem ayam aja gitu kan. Tapi kalau yang ini dia langsung sat set gitu. Idealis banget orangnya, jadi dia punya standar tertentu untuk sesuatu. Terus orangnya fokus banget, fokus. Jadi kalau mau pekerjaan, mau cinta apapun itu dia fokus banget sama itu. Terus leader, seorang leader, dia tahu apa yang dia mau, terus visinya tuh jelas banget gitu. Yang sebenarnya ini dua orang ini visinya jelas. Maksudnya kalau misalnya dia memang deket-deket sama kamu atau ngincer kamu, itu bukan yang main-main sih gitu. Jadi cuma kelihatannya kalau yang satu lagi ini, yang ini orangnya selengean. Jadi kayak kelihatannya tuh kayak bercandaan, kayak yang nggak serius, padahal sebenarnya serius gitu. Jadi tipe kalian kayak gini. Jadi yang ini tuh lebih bisa santai ngadepin kehidupan, kalau yang ini nih agak kaku gitu. Yang satu lagi. Dan mereka ini orang-orang yang luar biasa dihormati gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu, yang satu dia banyak banget temennya, yang satu lagi circle-nya sedikit, tapi kalau misalnya untuk klien dia banyak gitu. Terus di sini juga yang aku lihat si apalagi yang mau datang nih, anugerahnya itu berupa kabar baik tentang keuangan ya. Mungkin kamu lagi nunggu sesuatu gitu kan ya, nunggu sesuatu, entah itu nunggu lemburan cair misalnya kayak gitu, atau nunggu ya gaji-gaji yang lain misalnya kayak gitu, atau menunggu uang tak terduga gitu. Nah ini bakal datang sih, ada kabar baik gitu, tiba-tiba mungkin ada yang mau telepon terus transfer kamu atau berapa kayak gitu sih. Terus di sini juga kamu diminta untuk kayak, kalau kamu pengen uang yang lebih, kalau kamu pengen sesuatu yang lebih, kamu harus bisa action yang lebih juga. Jadi untuk terutama untuk kalian-kalian yang pengen nerusin pendidikan kemana kayak gitu ya, ini sangat-sangat dibutuhkan banget. Jadi kalau misalnya kamu pengen ke tempat yang emang agak bergengsi, ya usahanya juga agak lumayan dikejar juga. Jadi bukan yang tipikal yang berharap doang tapi actionnya nggak ada, tapi actionnya tuh benar-benar harus seimbang dengan keinginan kamu juga. Kalau kamu sekekeh itu keinginannya, maka sekekeh itu juga gitu actionnya kayak gitu. Jadi ini aku ngeliatnya ada untuk pendidikan ya, untuk yang pendidikan nih bakal mungkin ada yang mau lanjut S2 atau yang mau lanjut ke univ misal dari sekolah kayak gitu. Nah ini kamu bakalan nemuin, mungkin aja nih kamu bakalan masuk ke jurusan yang memang kamu tuh belum pernah adepin sebelumnya kayak gitu. Nah itu ada juga yang kayak gitu. Terus di sini kita punya Earth, di sini ada change. Oke, change dulu. Kemungkinan untuk datangnya si anugerah sendiri gitu, si anugerah ini tuh datangnya tuh dari mulai perubahannya dulu ya. Maksudnya ada beberapa hal yang berubah di hidup kamu. Mungkin aja yang tadinya kamu megang uang sekian tiba-tiba hilang, atau tiba-tiba kayak gampang banget habisnya kayak gitu. Nah itu tuh sebenarnya kayak perubahan gimana caranya kamu mengubah mindset kamu yang tadinya terlalu banget nyimpan sesuatu atau nyimpan uang, terlalu ngekep banget uang, padahal aliran uang kalau misalnya kamu kekep terus misalnya gitu kan, dia nggak bakalan datang yang baru gitu loh. Jadi ibaratnya ada perubahan pola pikir kayak gitu. Terus juga ada perubahan dari inner sama outer. Karena kan outer kita itu dari inner kita. Kalau misal inner kita itu yakin kalau misal anugerah itu bakal datang, tanpa perlu, ibaratnya kamu tuh tanpa perlu yang selalu overthinking atau gimana-gimana setiap malamnya, ya itu harusnya nanti di realitanya juga nggak harus overthinking, itu anugerah itu udah datang sendiri. Tapi kalau misalnya ternyata anugerahnya nggak datang, masih kayak yang nggak tahu deh gitu mau dari mana kayak gitu, kamu juga belum bisa percaya kalau anugerah itu bakal datang, akhirnya apa di realita pun nggak akan datang kayak gitu. Jadi ada yang harus dirilis gitu, harus diubah dari pola pikirnya kayak gitu. Terus di sini juga jadi ini kalau misalnya yang aku lihat ada perubahan dari DNA juga. Jadi yang awalnya kamu mungkin terlalu banyak, ada yang mungkin terlalu banyak rebahan, kamu bakalan sering-sering gerak.
dikasih situasi yang bakal sering banget gerak. Tapi kalau misalnya seandainya kamu sering gerak, mungkin kamu bakal dikasih waktu untuk istirahat gitu loh. Jadi kayak ada perubahan balancing DNA kayak gitu, karena kan ada perubahan perubahan inner outernya, makanya nanti diubah juga dari sel-selnya juga gitu. Dan disarankan untuk lebih untuk lebih sering keluar gitu loh ke alam gitu, karena alam punya segalanya gitu. Kalau kamu ngerasain rasanya pusing, depression atau emotion nggak stabil, sana cari ke kebun jalan-jalan misalnya ke kebun atau ke mana gitu yang ada tanaman-tanaman gitu, karena mungkin kamu selama ini nggak pernah jalan-jalan ke sana gitu kan, nggak pernah ngabisin waktu dengan tumbuhan dan lain-lain, padahal itu sumber kehidupan loh gitu, sumber kehidupan. Dan Mother Earth itu luar biasa energinya gede gitu loh, untuk bisa ngabersihin energi kamu dari energi overthinkingnya kamu gitu. Nah jadi kalau kamu overthinking ya habisin waktu ke alam gitu. Mungkin aja kamu ngambil travelingnya ke tempat-tempat yang hijau-hijau gitu kan, taman-taman kayak gitu. Nah itu. Terus di sini ada the answer you need are coming. Oke, jadi kamu kalau misalnya mempertanyakan sesuatu, ada yang perlu kejelasan nih. Kamu tuh ada beberapa hal di otak kamu yang ditanyakan bla 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 gitu kan ke semesta atau ke Tuhan, tapi belum ada jawaban. Tenang aja, jawabannya bakalan datang. Gitu. Jawabannya bakal datang. Mungkin aja ada yang bingung mau kerja di mana, atau mau univ mana, atau mungkin mau keluar kerja atau enggak, misalnya gitu, mau ganti pekerjaan atau enggak, atau mungkin bingung nih ada orang yang serius sama kalian nih, bagusnya tuh yang mana, apa diambil atau enggak, misalnya kayak gitu, diseriusin atau enggak. Nah itu bakal ada jawabannya gitu, bakalan ada jawabannya menurut aku jawabannya itu sekitaran nanti ya. Ini kan ada full moon in Gemini, berarti kemungkinan ada di full moon nanti gitu loh. Full moon itu pertengahan bulan depan ya. Itu sih yang aku lihat. Jadi anugerah yang bakal datangnya macam-macam di sini. Ada ayang, ada pendidikan, ada pergantian energi dari DNA-nya ya gitu. Sel-sel yang udah gak bagus bakal dirilis gitu. Gitu sih. Untuk zodiak sendiri ini ada Pisces, Scorpio, Cancer, Libra, Aquarius, Gemini, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Oke. Kita bakal lihat inisial. Ada W, ini copot. Ada J, ada U, ada O, ada N, ada S, ada X, J lagi, X lagi. Aduh. Jadi itu WJUONSXJJ. Kita lihat kita dapat informasi apa lagi. Cancer, Mercury sama fourth house tentang home stability ya. Mungkin kamu bakal lebih sering, si anugerah ini bakal datang untuk orang banyak, maksudnya orang banyaknya keluarga ya terutama gitu. Jadi bukan cuma buat kamu doang tapi buat keluarga juga. Terus di sini ada Mercury, berarti tentang pikiran, tentang cara kamu berpikir. Kemungkinan ada beberapa orang juga yang dikasih ide, misalnya kayak kalian mempertanyakan, aduh ide usaha apa ya gitu, nanti langsung dari otak kalian gitu. Terus ini ada Cancer, zodiaknya nambah lagi Cancer ya, mungkin si Ayang tadi, sorry ada tamu, sorry ya guys, tadi ada suara tamu bukan tamu sih, paket. Oke, jadi ini Cancer ini kan jelas banget ya, itu biasanya family man atau family woman gitu. Jadi emang ini khusus banget untuk keluarga. Jadi kalau misalnya kalian mungkin ya rezekinya bakal, kabar baiknya atau uangnya itu datangnya dari keluarga, entah dari kakak, adik atau orang tua gitu. Oke. Aku kira cukup untuk PL1, semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen readingnya lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin description box. Sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. See you.
Halo, bagi kalian yang pilih file nomor 2 yang pink. Ini kelihatan gak sih warna pinknya? Agak pink kok ini. Cuma karena lighting jadinya begitu. Oke, kita punya ego, Archangel Jupil sama Page of Air. Ada The Sun, Uriel, sama Tree of Fire. Oke, jadi anugerah yang bakal datang ke kalian itu sebenarnya gini, ada mungkin kamu tuh sekarang itu lagi ada di entrapment atau terjebak dalam sesuatu, atau terjebak dalam kebiasaan kamu yang gak bagus, atau mungkin kamu terjebak di antara orang-orang toxic atau gimana gitu kan, dan akhirnya kamu terlalu fokus sama material things, terlalu fokus sama duniawi banget gitu, uang, wanita gitu, pasangan harta tahta wanita misalnya, jadi kalian terjebak sama hal-hal seperti itu dan kamu fokusnya ke situ terus gitu kan. Terus kamu lagi ada di negative fear based thoughts juga, kayak yang pikirannya jadi negatif gitu kan. Terus ada ketakutan sendiri, mungkin anxiety atau dan lain-lain. Kabar baiknya adalah anugerah yang bakal datang itu kamu bakal diangkat segala sesuatunya. Karena apa? Itu proses detox ya, proses detox dari ego-ego kamu yang benar-benar udah gak bagus dan pengen banget Tuhan hancurkan seketika gitu loh. Jadi ibaratnya justru kalau di detox, wow, geluduk guys. Jadi kalau di detox kayak gini nih sebenarnya bagus ya, karena kan yang tadinya udah sangat-sangat negatif banget terus dihancurkan seketika. Jadi makanya jangan aneh kalau misalnya kamu ngerasain anxiety banget gitu tuh ya. Karena sebenarnya inner kamunya itu udah negatif banget gitu loh, maksudnya banyak toxicity, toksisitas itu, di toxic itu banyak banget di dalam inner kamu, akhirnya memancar ke outer. Makanya jangan aneh kalau misalnya di outer kamu atau realita kamu sekarang banyak banget orang yang ngeselin, banyak banget orang yang kayaknya tuh bikin emosi aja kayak gitu, karena memang inner kamu juga negatif banget gitu loh. Jadi inner itu kan cerminan dari outernya. Jadi kalau misalnya outer kitanya jelek ya berarti inner jelek gitu. Makanya itulah yang mau di shading atau di detox sama Tuhan gitu. Makanya itulah kabar baiknya gitu. Dan di sini juga kamu yang punya, aku ngeliatnya di sini ada delay, maksudnya mungkin kamu punya cita-cita untuk kayak target nerusin kuliah atau target kerja, nyari kerjaan lain itu di bulan ini gitu. Kamu udah punya target sendiri, misalnya kamu udah nge-planning nih, tapi sayangnya gitu tuh, bukan sayangnya sih, maksudnya aku ngeliatnya ada negatif dan positifnya. Negatifnya adalah mungkin aja kamu ngerasa kayak aduh yang udah direncanain kok nggak jalan-jalan, atau yang udah direncanain kok kayaknya belum ada momennya kayak gitu kan. Kamu bukan ngerasa kayak gitu karena cita-cita kamu belum kamu dapetin sekarang. Tapi kabar bagusnya adalah sebenarnya di delay tersebut karena memang ada beberapa hal yang sedang disiapkan gitu loh. Jadi Tuhan tuh nyiapin jalan terbaik, nyiapin jalan tercepat untuk mencapai cita-cita kamu gitu kan. Kamu manusia cuma bisa planning doang nih, planningnya kayak gini. Tapi Tuhan punya planning yang lebih bagus, akhirnya makanya di delay gitu loh, ditunda. Mungkin yang ada yang mau umroh atau ada yang mau beli rumah, terus kayaknya tuh udah matang banget nih gitu tuh ya, pikiran begini-begini, atau mau pindah kerja atau apa, udah planningnya udah matang banget nih, cuma kok kayaknya belum ada momen aja gitu. Jadi yang bikin kalian tuh kok kayaknya stuck di sini terus gitu lah. Itu tuh sebenarnya Tuhan tuh sedang melindungi kamu dari sesuatu yang gak kamu tahu gitu. Siapa tahu aja yang kamu rencanain di depan sana itu sebenarnya ada orang-orang yang bagaimana, atau mungkin kayak yang gak cocok buat kamu gitu, sampai akhirnya didelay dulu sama Tuhan, dibersihin dulu nih orang-orang di depan sini gitu tuh, biar nanti ketika kamu masuk tuh udah nyantai gitu loh, udah positif semua isinya. Di samping kamu juga memang sedang dihancurkan dulu egonya gitu, dibersihin dulu gitu ya. Terus nanti akhirnya datanglah si happily ever after. Maksudnya kebahagiaan yang memang kamu pengen, kebahagiaan yang memang sesuai sama apa yang kamu bayangkan sebelumnya, bahkan lebih gitu loh. Jadi kesuksesan yang kamu tunggu itu walaupun di delay, mungkin aja kamu sekarang atau kamu memang udah di delay itu, udah kak aku udah delay udah dari kayaknya setahun 2 tahun lalu deh, kok belum datang gitu. Tenang, mau datang gitu loh, karena
proses penghancuran ego itu sakit. Proses penghancuran ego itu susah. Nggak bisa kita cuma 1 tahun 2 tahun, karena kamu hidup di ego itu udah dari lahir kan, ibaratnya lahir terus udah gitu diisi sama didikan orang tua dan lain-lain, itu kan nggak sepele gitu loh. Maksudnya nggak setahun 2 tahun kamu bisa ubah gitu. Jadi kalau misalnya jangan aneh kalau misalnya memang apa yang kamu mau itu terdelay sampai 1 tahun atau 2 tahun, ya karena memang harus dihancurkan dulu, harus dibersihkan dulu, karena yang kamu pengen itu kan kebahagiaan yang sejati buat kamu ya. Kebahagiaan sejati itu nggak segampang itu gitu. Maksudnya kayak yang harus ada benar-benar sakral banget, harus bersih banget energinya gitu loh, nggak boleh ada negatif, hal-hal negatif di depan sana gitu. Dan pokoknya di sini juga udah di warning nih, ayo harus sabar, harus pede sama diri sendiri. Kamu bakal dikasih kelebihan untuk bisa bersabar lebih banyak gitu loh. Kalau misalnya kamu mikir kayak yang kok gini-gini banget gitu loh, kenapa kok susah banget untuk mencapai sana gitu, misalnya kayak gitu, kamu bakal dikasih kesabaran yang lebih untuk bisa bertahan, survive untuk nunggunya gitu loh. Jadi yang aku lihat sih jangka panjang ya, maksudnya nggak cuma sekarang doang, tapi mungkin 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ke depan juga kamu masih harus kayak nyusun lagi rencana masa depan kamu tuh maunya yang kayak gimana, kalau misalnya, dan harapan kamu tuh apa gitu. Mungkin aja kamu terlalu karena mungkin gini, ada beberapa orang yang ngarep sesuatu tuh terlalu detail banget. Emang kita kan disuruh detail ya, tapi kalau sampai terlalu detail banget sampai ke tulang-tulangnya misalnya gitu kan ya, harus didetailkan, otomatis kan dipersiapkan juga harus sesuai dengan detailnya tersebut. Jadi jangan aneh kalau misalnya cita-cita kamu atau hal yang kamu mau itu agak lama datangnya, karena sama aja kayak kue, kalau ingredientsnya atau toppingnya atau hiasannya pengen banyak kan, ibaratnya gitu kan, itu kan butuh waktu lama untuk hiasnya gitu loh. Jadi jangan aneh kalau memang belum datang, tapi bakal datang gitu. Jadi ibaratnya anugerah yang bakal datang dalam waktu dekat itu berupa kabar baik ini sih menurut aku gitu. Ini anugerah loh, ini blessing in disguise. Jadi kayak yang blessing yang bakal datang tapi harus ada pencucian dulu gitu loh. Itu sih. Terus di sini ada coherence 4 dan 5. Jadi oke. Yang pertama nih dari coherence dulu. Dari coherence sendiri, ini ya tadi jelas banget, mungkin aja pikiran kamu tuh nggak sesuai sama hati kamu. Jadi ibaratnya belum bisa satu alignment, satu jalur gitu. Jadi kadang-kadang mungkin ada yang pengen jadi kaya tapi ketakutan uangnya hilang, misalnya ketakutan uangnya habis gitu kan, hatinya gitu. Jadi itu nggak sesuai gitu loh. Makanya dia jajan tuh irit banget gitu loh, karena memang ya itu nggak sesuai gitu loh. Kamu pengen jadi orang kaya tapi kamu irit-irit banget misalnya kayak gitu, terlalu hemat banget, kayak yang terlalu, sedangkan aliran uang itu kalau misalnya memang harus keluarkan kan gitu. Jadi jangan takut ngeluarin tuh, jangan pakai guilt gitu loh, jangan pakai kayak yang aduh ngeluarin uang lagi gitu, jangan kayak gitu. Terus di sini juga ada Oke. Jadi apa yang kamu dapatkan ya, apapun informasi yang kamu dapatkan di luaran sana tentang cita-cita kamu atau tentang cara kamu menghadapi kehidupan, atau mungkin ada orang-orang tertentu yang mungkin kok kamu hidupnya begini sih, atau enggak kayak kebiasaan kamu tuh dicela gitu. Soalnya kamu kok kebiasaannya kayak gitu sih, harusnya kan begini. Kamu serap aja, tanya ke diri sendiri apakah ini benar-benar nggak bagus buat kamu atau enggak, karena dikhawatirkan hal itu juga emang ternyata yang harus diubah gitu loh. Jadi kalau misalnya ada orang ngejudge kamu atau mungkin kayak itu, jangan langsung diambil hati ya, diproses dulu gitu loh, gitu ya. Jadi jangan langsung wah bereaksi atau gimana gitu loh, karena siapa tahu emang itu yang harus dihancurkan, itu yang tadi aku bilang, karena ini penuh dengan negativity, jadi yang harus dihancurkan gitu. Jadi intinya komunikasinya ini bukan antara komunikasi kamu dengan orang lain, selain komunikasi kamu dengan orang lain, kamu juga harus komunikasikan antara kamu dengan jiwa kamu juga kayak gitu. Ini yang aku lihat orang-orangnya nggak sejalan gitu.
pikiran sama yang dia ya benar-benar hatinya pengen, jiwanya pengen tuh nggak sejalan gitu. Terus di sini ada a time to give rather than take. Oke, Human in Virgo. Human in Virgo. Nah, ini jelas banget sih. Tadi kan aku bilang tentang pengen jadi orang kaya tapi uangnya nggak mau dikeluarin gitu. Kayak ngeluarin uang tuh kayak yang mikir-mikir gimana gitu. Nah, inilah waktu yang tepat untuk kamu nerima, kamu ngasih dibanding nerima gitu loh. Karena kamu mungkin terlalu banyak nerima dari orang, mungkin nerima perhatian dari orang, atau nerima kayak komplimen, atau ya intinya kayak yang orang lain tuh selalu ngasih ke kamu gitu, tapi kamu nggak sadar gitu, karena mungkin kamu dari dulu kebiasaan kamu tuh di provide banget sama orang tua, misal kayak segala sesuatu tuh dipenuhin gitu loh, sampai akhirnya kayak kamu tuh lupa kalau kamu juga harus ngasih ke orang lain gitu loh, entah itu ngasih perhatian atau ngasih uang kamu sebagian rezeki kamu misal kayak gitu, atau ngasih ke orang tuh ngasih waktu kamu kayak gitu kan. Ngasih itu bukan cuma uang ya, waktu dan lain-lain juga bisa kamu kasih gitu tuh. Nah itu jadi kamu jangan terlalu banyak nerima gitu loh, kamu harus ngasih juga, karena flownya gitu. Kalau kamu terlalu banyak nerima, yang ada tuh aliran yang kamu terima juga makin kecil, karena kamu nggak ngasih ke orang lain gitu loh, nggak muter loh, energinya tuh nggak muter, cuma di situ-situ aja gitu ya. Terutama nanti kalau misalnya kamu ada di nyumun nanti nih akhir bulan ya, ada nyumun itu lebih baik harus dibereskan nih semua. Jadi kamu harus nemuin dulu nih apa yang kiranya ngehambat kamu untuk mencapai cita-cita kamu tuh apa gitu, yang didelay sama Tuhan tuh apa aja gitu. Itu aja sih yang perlu kamu tahu gitu tentang nyumun nanti ya, di nyumun nanti akhir bulan gitu. Untuk zodiak sendiri di sini ada Scorpio kuat banget, Libra, Aquarius, Gemini, Leo, Aries, Sagittarius itu. Terus sorry ya kalau misalnya ada noise lagi ada bangunan lagi ngebangun rumah. Oke, di sini ada D, ada C, ada E, ada G, ada K, ada J, Z, X, Z, J. Oke, jadi D, C, E, G, K, Z, J, X, Z. Ini. Jatuh dong. Ini ada Scorpio. Tadi aku bilang Scorpionya kuat. Ini itu Neptune. Terus ada 9 juga. Oke. A bunch of money ini kayaknya kalian bakal dapetin abundance duit. Terus sama kesempatan-kesempatan baru juga. Ini Scorpio kuat, berarti memang shadow kamu lagi diobrak-abrik. Neptune juga itu ada shadownya juga. Jadi ya sangat-sangat tentang ego banget sih, tentang shadow banget ya. Anugerahnya itu menurut aku anugerah yang baik banget ketika shadow kamu tuh bisa dibersihin, atau shadow kamu tuh bisa di blessing Tuhan gitu loh, untuk nggak melebar kemana-mana gitu loh. Tuh, dan ini zodiak Scorpio nih kuatnya banget ya. 9 juga tentang humanitarian juga. Jadi kamu kalau misalnya ngeliat ada kucing jalanan, kasih makan, atau mungkin ya baiknya itu nggak yang baiknya tuh nggak cuma sama manusia doang, tapi sama animals juga yang kayak gitu. Terus apalagi terutama sama orang ya, humanitarian tuh kan tentang manusia, memanusiakan manusia gitu loh. Jadi jangan cuek-cuekan sama orang-orang sekitar gitu. Oke, aku kira cukup untuk PL2. Semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen reading lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp Anbin di description box. Sampai jumpa di reading Ragina selanjutnya. See you. Halo, file 3, last file. Kita lihat anugerah apa nih yang mau datang. Ada
Six of Air, Seven of Air, The Hermit, ada Ace of Fire. Oke, jadi anugerah yang bakal datang ke kamu itu sebenarnya kalau kalian sedang mengalami berbagai macam kesulitan dari kemarin-kemarin, 6 bulan ke belakang atau 1 tahun ke belakang, intinya kayak gitu, ini bakalan berakhir. Aku lihat tadi bulan depan bakal berakhir karena Six of Air Juni itu. Terus itu bakal berlanjut. Jadi ada beberapa stage. Juni kalian diangkat, Juni dari situasi sulitnya bakal diangkat, terus mungkin kamu ada perpindahan dari kota satu ke kota yang lain, atau mungkin kamu ada niatan untuk pindah rumah dan lain-lain, itu bakal dikabulkan, bakal dipermudah jalannya. Terus di bulan Juli nanti kalian bakal disuruh ngerevisi apa aja yang kamu proposalkan Tuhan. Jadi mungkin ada beberapa hal yang memang belum datang doa-doa kalian gitu, yang belum dikabulkan, berarti memang itu butuh direvisi, karena pada saat itu yang kamu minta itu tidak sesuai dengan kondisi jiwa kamu juga gitu loh. Jadi Tuhan tuh tunda dulu, makanya itulah butuh direvisi lagi gitu. Jadi hal-hal yang memang ada di hadapan kamu tuh sebenarnya nggak mesti seperti itu gitu loh. Maksudnya nggak yang seperti apa yang kamu bayangin sebelumnya gitu loh. Mentang-mentang di realita kamu tuh seperti ini, kamu anggapnya kalau wah ini nggak kenapa sih hidupnya gini banget, atau kok nggak dikabulkan atau gimana. Bukan nggak dikabulkan, tapi kamu salah mintanya gitu. Jadi direvisi lagi nih, kira-kira apa gitu tuh yang memang gak sesuai sama diri kamu pada saat itu dan pada saat ini mungkin gitu ya, tapi kamu minta gitu. Kayak misalnya contoh minta jodohnya belum datang gitu kan ya, padahal kamu tuh pengen minta jodoh yang misalnya yang baik atau yang pintar atau yang kerjaannya bagus banget, bla 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 bla. Jodoh itu kan cerminan diri, kamu harus ada di tempat memang yang sesuai atau setara sama dia gitu loh. Jadi ibaratnya kalau misalnya kamu nggak sekarang masih, misalnya kamu pengen orang yang kaya atau orang yang pintar, berarti kamu harus pintar dan kaya dulu dong gitu tuh gitu. Dan ibaratnya kalau kamu pengen yang baik, kamu juga harus baik dulu kan gitu. Jadi harus direvisi itu apa yang kamu, misalnya kamu pengen rumah yang sekian gitu, sedangkan kondisinya pada saat itu kamu keuangan tuh cuma segini doang kayak gitu, bla 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 gitu kan. Kamu cuma segini nih, nggak muat misalnya kayak gitu, sedangkan pengennya yang wah seperti istana dan lain-lain, kan harus direvisi, harus disesuaikan. Walaupun kamu boleh lah ngarep pengen punya rumah yang kayak istana bla bla bla, ya mungkin kita bisa dapetin rumah yang kayak istana misalnya harga 45 miliar, kamu pengen, ya bisa sekali beli. Tapi kan perawatannya dan lain-lain juga kamu harus pikirkan juga, apakah sesuai dengan gaji kamu sekarang atau mungkin gitu. Nah hal-hal yang kayak gitu tuh contohnya ya. Terus nanti di bulan 8 ditunggu ya miracle-nya, karena bakalan ada sesuatu yang memang surprise banget Tuhan kasih, dan itu sesuai dengan apa yang kamu mau gitu. Misalnya kamu pengen uang, pengen apa misalnya kayak gitu, yang sudah didoakan ke Tuhan tapi belum datang, bakal datang di Agustus nanti. Karena aku ngeliat di sini enggak, di sini tuh 6, 7, 8-nya nggak ada kan, 9, karena 8 ini dirahasiakan menurut aku, tadi guideku ngomong gitu loh. Jadi pas di bagian 9-nya, setelah kamu dikasih hal seperti itu, kamu bagian nanya ke diri sendiri, apakah sudah bahagia, apakah sudah sesuai dengan apa yang kamu mau. Nah kamu bakalan diobrak-abrik lagi dan nanti di bulan 9, karena ibaratnya kalau kayak kepanitiaan mungkin LPJ ya, lembar pertanggungjawaban gitu, kayak gitu. Jadi kamu deserve itu enggak gitu loh, kamu benar-benar kayak setanggung jawab itu kan dengan apa yang kamu minta gitu, kayak gitu sih. Jadi berarti banyak banget tuh setelah itu kesempatan tuh bakal terbuka, karir tuh bakal naik, terus hidup kamu bakal berubah 180 derajat gitu. Itu sih yang aku lihat. Dan dynamic ada discernment. Oke, nah ini discernment nih emang sama banget nih kayaknya. Discernment itu kan biasanya tentang sesuatu yang memang di realita tuh seperti ini, tapi dibalik itu tuh ada hikmahnya misalnya kayak gitu ya, yang memang kadang-kadang nggak kelihatan gitu loh. Jadi makanya aku bilang kalau misalnya seandainya realita kamu nggak sesuai dengan apa yang kamu mau, itu harus direvisi ya, karena memang ada sesuatu di balik itu kayak gitu. Jadi
Sorry untuk noise-nya. Oke, jadi dimana kamu bisa ngelihat sesuatu yang ada di realita kamu tuh bisa diambil kayak, oh pengetahuannya begini, oh caranya tuh begini, gitu. Jadi kamu harus intinya aware sih. Poin utamanya aware, discernment ini aware sama sekitar kamu. Apapun yang terjadi di hidup kamu, kamu harus bisa ngeh, oh ini terjadi karena apa, gitu. Di sini juga ada dynamic, jadi kemungkinan jadi frekuensi kamu itu banyak banget layernya, yang begini begitu begini begitu, maksudnya layer dari energinya tuh mungkin yang di mungkin awalnya kamu mungkin turbulen gitu ya, dynamic banget. Jadi kayak yang turbulen yang tadinya bagus jadi nggak bagus, jadi gimana gitu. Nah, kalau misalnya kalian tahu nih momen-momen dimana kamu tuh turbulennya tuh kapan, misalnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu udah aware banget ngerasain, oh nih nggak bagus nih mood saya gitu tuh, oh energi saya lagi nggak bagus, mungkin saya lagi capek, lagi sakit, atau lagi kayak kesel sama orang kayak gitu. Nah, kamu jangan dulu berdoa di saat-saat seperti itu karena nggak akan nyampe kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu lagi happy, lagi bersyukur banget kayak gitu, kamu tuh lagi moodnya lagi bagus, itu adalah momen dimana kamu bisa manifestasikan sesuatu yang kamu mau gitu loh. Jadi jangan manifestasikan ketika kamu sedih atau apa kayak gitu. Jadi karena percuma, nggak akan nyampe gitu, karena percuma, yang ada capek doang. Gitu tuh ya. Jangan aneh kalau misalnya kok nggak datang-datang padahal saya sudah berdoa. Mungkin aja doanya kamu tuh karena kamu terlalu kekeh banget pengen itu, sedangkan itu nggak bagus, atau enggak kamu emang energinya nggak nyampe ke atas gitu. Terus ini communication is key. Kamu komunikasikan sama Tuhan apa yang benar-benar kamu mau deh gitu loh. Kadang-kadang Tuhan tuh ngobrol tuh bukan main soal kamu ngobrol dengan sepatah kata gimana-gimana gitu loh. Mainannya energi, mainnya frekuensi. Jadi kalau kamu mintanya jadi orang kaya tapi frekuensinya kamu masih rendahan, kayak nyari diskon dan lain-lain, ya kan nggak cocok gitu loh. Itu harus align ya, harus satu jalur. Ini hampir sama poinnya kayak PL2 tadi, cuma PL2 tadi lebih detail, kalau PL ini kayak lebih nyantai aja sih gitu. Yang penting komunikasinya sama Tuhan tuh lancar, frekuensi dinamikanya, frekuensinya gitu. Oke, untuk zodiak sendiri di sini ada Libra, Aquarius, Gemini, Gemini. Ada Virgo, ada Aries, Leo, Sagittarius. Inisial ada P, Y, Z, N, K, T, Z, U. Oke, jadi inisialnya P, Y, Z, N, K, T, Z, U. Ini inisialnya. Kalau nggak ada, it's okay. Mungkin tadi di zodiak sudah aku sebutkan. Mungkin aja kita dapetin zodiak lagi di sini kan. Scorpio, Pluto 11. Oke, kamu bakalan ada di posisi dimana kamu bisa socialize gitu, bakal lebih banyak sosialisasi. Mungkin banyak teman yang bakal bantu kamu nantinya, bakal banyak banget orang di sekitar kamu yang bakal bantu kamu di kesulitan-kesulitan kamu, untuk mengangkat kesulitan kamu untuk menjadi lebih baik. Itu banyak banget nih gitu. Jadi jangan di rumah aja ya, maksudnya kayak lebih sering berkawan dan lain-lain, karena memang disuruh ya, maksudnya gitu, disuruh untuk lebih sering gitu, karena nanti anugerahnya bakal datang dari mereka-mereka itu, teman kamu, mungkin tetangga kamu yang kayak gitu sih. Terus belum tahu tuh ya, ini ada Scorpio juga. Jadi ini tentang dimensi lain ya. Jadi aku ngeliatnya bakalan ada beberapa ancestor ya, ada beberapa ancestor yang bantu kamu untuk doa-doa kamu. Terus ditambah lagi juga aku ngeliat ada dimensi bawah juga, maksudnya kayak jenisan hantu-hantu gitu ada juga gitu loh, yang bantu kamu, tapi nggak galak sih, maksudnya nggak ganggu, cuma bantu aja, bantu. Jadi kalau misalnya ada orang yang bisa melihat dunia lain, mungkin bakal ngelihat makhluk-makhluk itu di rumah kamu gitu, di sekitar kamu, tapi dia sifatnya nggak nyerap energi kamu, cuma bantu aja. Ada yang kayak gitu. Scorpio, Shadow, terus
shadow, ego, dan passion. Jadi kemungkinan kamu bakal dikasih semangat yang menggebu-gebu. Widih, semangat yang luar biasa, semangat banget. Oke, aku kira cukup untuk PL3. Semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen reading yang lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp Amin di description box. Sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. See you!